2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Uh, 2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Bapak, saya ingin wawancari Bapak dengan bapaknya siapa? Nah, ini pertanyaan saya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak tentang persaingan dengan tokoh modern atau usaha besar yang masuk ke area ini? Apakah Pancasila khususnya nilai keadilan menuntut pemerintah untuk melindungi usaha kecil seperti Bapak? Kalau pendapat saya yang biasa-biasa aja, kalau pendapat saya nggak biasa, soalnya kita kalau kayak kita ke sana jadi juga pengaruh lah. Itu saja pertanyaan Ya, Bapak. oke. Itu aja. Makasih ya Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara narasumber pertama. Menurut Bapak, lebih memperhatikan pedagang-pedagang kecil karena pedagang kecil berperan penting dalam mendorong ekonomi lokal dan saling bertoleransi sesama pedagang. Pesan dari Bapak Harun, penjabat atau pemerintah, saya berharap bisa punya gerobak baru yang lebih besar dan punya tempat tetap supaya pembeli lebih banyak. Ya, kalau pesan saya itu kalau bisa, kalau ada misal umpama kayak kemarin ada penggusuran disuruh sama Pol PP, lebih baik kita bina tempat dulu baru kita tindakan ya. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara pada narasumber kedua. Menurut Bapak Hafiz, jikalau ada penolakan, saya akan membuat laporan kekurangan ke bos. Dan jika ada penggusuran, lebih baik kita pindah tempat. Dan harapan saya kepada pemerintah untuk menyiapkan tempat untuk berjualan agar kita tidak kena penggusuran. Bye-bye. Sekarang pertanyaan kedua. Jika ada masalah seperti dengan pembeli atau pedagang yang lain untuk kemanusiaan yang ada yang beradab, seperti apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah? Ya secara baik-baik aja. Kalau karena kita ngalah aja, karena kan kita lihat kesini buat cari rezeki, buat cari masalah. Itu aja. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kita dari narasumber yang ketiga. Menurut Bapak Raihan, jika ada perselisihan antar pedagang, kita akan menyelesaikan dengan cara yang baik-baik. Dan pesan untuk pemerintah, jangan dilarang untuk berjualan di mana saja karena mencari pekerjaan saat ini susah. Yang penting kita tetap menjaga ketertiban. Bye-bye. Permisi Pak, nama Bapak siapa? Harun. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai Bapak tentang ideologi Pancasila. Kami ada pertanyaan buat Bapak.
Nanti Bapak tinggal jawab dengan pendapat Bapak sendiri. Ya, jika ada masalah atau perselisihan dengan pembeli atau pedagang lain, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua seperti apa yang Bapak terapkan untuk menyelesaikannya? Sabar, Terus, ikhlas, apa lagi Pak? sama bagi-bagi rezeki. Rezeki tidak ada sama Tuhan. Baik Pak, terima kasih Pak. Kesimpulan dari seluruh hasil wawancara. Dari hasil wawancara terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila terutama keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia masih menjadi pedoman dalam kehidupan para pedagang kecil. Mereka menunjukkan sikap ekonomi, gotong royong, dan musyawarah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Namun mereka juga berharap pemerintah lebih tegas dalam menerapkan keadilan sosial dengan memberikan perlindungan nyata bagi pedagang kecil agar tidak tersisih oleh usaha besar. Dengan demikian, wawancara ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar ideologi, tapi panduan moral dan sosial yang dapat memperkuat kesejahteraan rakyat apabila benar-benar diwujudkan dalam kebijakan publik. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pedagang kecil seperti pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat. Mereka membantu membuka lapangan kerja, menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, dan mempergerakkan perekonomian lokal. Namun banyak dari mereka berjualan di tempat yang dianggap tidak resmi atau mengganggu ketertiban umum, rawan digusur. Agar tidak terjadi penggusuran yang merugikan, pemerintah harus berperan aktif sebagai fasilitator dan melindungi ekonomi rakyat kecil. Sekian. Bentuk fasilitas yang bisa diberikan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, ada penyedia lokasi usaha yang layak. Pemerintah bisa menyediakan tempat khusus seperti pasar rakyat dan sentra kuliner atau area PKL yang tenteram dan strategis. Nah, yang kedua itu pemberian izin usaha yang mudah dan murah. Dengan izin resmi, pedagang kecil memiliki legalitas sehingga tidak mudah digusur. Yang terakhir itu pendampingan dan pelatihan usaha. Pemerintah dapat membantu pedagang kecil meningkatkan kualitas produk, manajemen keuangan, dan pemasaran. Pemerintah itu bukan hanya penegak aturan, tetapi juga pelindung rakyat kecil. Dengan menyediakan fasilitas dan kebijakan yang adil, pedagang kecil bisa tetap berusaha dan tetap tanpa takut digusur. Sementara pemerintah itu bukan hanya penegak aturan, tetapi juga pelindung rakyat kecil. Dengan menyediakan fasilitas dan kebijakan yang adil, pedagang kecil bisa tetap berusaha dengan tenang tanpa takut digusur. Sementara kota tetap tertata dan nyaman bagi semua pihak. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang, tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan ting toan, tình mình tình tan tan tan. Saya wassalamualaikum bro.